Sambil menggertakkan giginya, dia memeriksa teleponnya dan seperti yang diharapkan Livia, tanggalnya dipindahkan seminggu ke depan. Dia tidak punya waktu untuk menghubungi seorang desainer atau memeriksa ulang dengan Ruby Tan bahwa kakaknya akan benar-benar muncul. Dia berani bersumpah sedang keluar negeri untuk misi penting. Livia tahu dia benar-benar kacau. Tapi dia tidak ingin kakeknya khawatir. Jadi dia berkata, "Saya sudah siap dan siap." Dia dengan gugup berkata, menyelipkan beberapa helai rambut ke belakang telinganya. Dia mondar-mandir di sekitar ruang tamunya yang beraroma mawar. "Apa kamu yakin?" Mulia Rahman telah mendengar kegelisahan dalam suaranya. "Iya, kakek, jangan terlalu khawatir tentang perjamuan. Itu tidak baik untuk tekanan darah tinggimu." Dia dengan cepat menjawabnya. Dia mungkin keras dan tegas, tetapi dia semakin tua. Dia hanya kembali ke kota dari kepergiannya yang panjang selama 2 tahun, karena dia mendengar dia pingsan karena tekanan darah tinggi. Livia memikirkan apa yang dikatakan Ruby Tan padanya. "Faktanya, aku sudah punya pasangan. Dia seseorang dari keluarga Tan." "Anggota yang mana?" Mulia Rahman bertanya, merasa ragu dengan kata-katanya. Jika itu yang lebih muda, dia perlu menghubunginya. Adik laki-lakinya mungkin ramah, tetapi Mulia Rahman tahu caranya yang genit dan suka main perempuan. Pria seperti itu lebih baik menjauhkan tangannya dari cucunya. Yang lebih muda. Livia menggigit bibir bawahnya, tidak yakin dengan reaksinya. Dia takut dia mungkin marah padanya karena memilih seseorang dengan reputasi malu-malu, tetapi dia mengejutkannya dengan tetap tenang dan tenang seperti biasanya. "Begitukah?" Mulia Rahman mengirim pesan kepada Pak Sukri. Dia sedang mempersiapkan tim keamanan perhatian jika terjadi sesuatu. Yofran Tan selalu tak terduga. Selain itu, dia juga khawatir tentang keselamatan Livia di perjamuan. Akan ada banyak sosialita berkumpul di sana dan banyak dari mereka akan menjadi pengikut Tio Brahmantio. "Jika dia tidak muncul, saya ingin Anda menelepon saya sesegera mungkin." Suara Mulia Rahman tetap hangat dan mengundang, tapi ada sedikit kelebihannya. Bahkan jika keluarga Tan adalah yang paling kuat di negara ini, dia tidak akan mau menerima pukulan langsung ke Yofran Tan. Jika mereka berani merusak reputasi cucunya yang berharga, darah akan tumpah. Keesokan paginya, Livia bangun lebih lambat dari yang diharapkan. Ketika dia melirik jam, dia segera turun dari tempat tidur setelah menyadari bahwa hari sudah sore, yang berarti dia hanya punya sedikit waktu untuk bersiap-siap. Sambil mondar-mandir dan keempat di kamarnya, dia dengan gugup mengacak-acak rambutnya saat dia mengamati berbagai gaun yang tersebar di seluruh kamarnya. Terlepas dari label harga dan gaya gaun yang indah, tidak satu pun dari mereka yang tertarik padanya. Tiba-tiba, semua pakaian yang dia kenakan tampak membosankan dan polos. Ini adalah dilema besar, terutama ketika jamuan makan kurang dari 3 jam. Sambil mengerang, dia jatuh ke tempat tidur. "Mungkin sebaiknya aku bersembunyi di suatu tempat dan tidak muncul. Aku ragu mereka akan merindukanku." Dia berkata dengan keras, mendesah saat dia melakukannya. Dia tahu dia berbohong pada dirinya sendiri karena semua orang akan tahu dia tidak datang ke pesta adik perempuannya. Tidak hanya dia akan terlihat buruk, tetapi juga keluarganya. Yang disukai Neren adalah menyombongkan daftar panjang kenalannya yang berpengaruh, kaya, dan berkuasa yang diundang ke perjamuannya. Selalu ada setidaknya 4 tanda besar yang berdiri di lorong pintu masuk yang memberitahu siapa yang diundang ke perjamuan. Livia tahu dari lubuk hatinya bahwa ibunya menempatkan namanya di area yang paling terlihat untuk menunjukkan kepada orang-orang betapa dia sebagai ibu yang luar biasa, karena tidak meninggalkan anaknya meskipun dia melakukan hal itu. Setelah beberapa menit menatap langit-langit dan menimbang gagasan menghilang,
Livia akhirnya bangkit dari tempat tidurnya untuk bersiap-siap. Dia tidak ingin terlihat seperti pengecut. Dia sudah melewatkan beberapa pertemuan, serta undangan dari banyak orang. Melewatkan ulang tahun adik perempuannya akan memperkuat desas-desus bahwa dia menghindari lingkaran sosialita. Tepat ketika Livia bersiap untuk masuk kloset untuk memilih gaun terbaiknya, seseorang membunyikan bel pintunya. Keningnya berkerut bingung. Hari sudah sore, siapa yang akan datang mengunjunginya? Mungkinkah Ruby? Namun Ruby Tan sedang keluar kota untuk pemotretan, dan dia tidak memiliki banyak teman yang akan mengunjunginya. Livia berjalan ke pintu dan memeriksa monitor di dinding. Kali ini salah satu pekerja apartemen. Dia langsung mengenali bahwa dialah yang selalu mengantarkan semua paket. Dia ragu-ragu untuk membuka pintu karena dia tahu dia tidak memesan apapun. Ketika bel pintu berbunyi lagi, Livia membuka pintu. "Tolong tanda tangan di sini, Bu." Pria itu berkata, menyerahkan sebuah perangkat. "Terima kasih, tapi ini dari siapa?" Livia bertanya, meraih perangkat dan dengan lancar menandatangani namanya. "Tidak yakin, tetapi seorang sekretaris memberikannya kepada kami beberapa menit yang lalu." Pria itu berkata, memeriksa tanda tangan dan menyerahkan kotak itu. Livia mengangkat alis, tetapi tidak bertanya lagi. Dia mengambil kotak itu dan menutup pintunya. Dia meletakkan kotak itu dan membukanya. Matanya terbuka karena terkejut. Di dalam kotak putih itu ada gaun cantik berwarna safir. Ketika dia mengangkat gaun itu untuk melihatnya dengan penuh kemuliaan, dia merasa kehilangan kata-kata. Setiap kali gaun itu bergoyang, gaun itu akan menangkap cahaya dan memancarkan warna yang cemerlang. Gaun itu sangat indah dan cocok untuk seorang putri, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Di mana dia pernah melihatnya sebelumnya? Setelah beberapa detik berpikir, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Faron Tan telah mengiriminya kalung safir yang akan sangat cocok dengan gaun ini. Tapi kemudian dia memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Dia harus mengembalikan kalung itu padanya. Dia tidak ingin terlihat mengenakan sesuatu yang akan segera dia kembalikan. Selain itu, dia tahu dia memiliki banyak perhiasan berbeda yang mungkin juga cocok untuk warna biru. Setelah mengirim pesan kepada Ruby Tan tentang konfirmasi Yofran sebagai teman kencannya, Livia mulai bersiap-siap. Dia mandi terlebih dahulu, lalu menata rambutnya dengan beberapa helai longgar yang membingkai wajahnya yang berbentuk hati. Dia menatap dirinya di cermin dan menyadari bahwa dia akan membutuhkan makeup untuk menyembunyikan kantong hitam besar di bawah matanya dari tidur malam yang tak berujung. Setelah menyembunyikan lingkaran hitamnya dan melakukan riasan mata sederhana, dia melihat dirinya sendiri di cermin untuk terakhir kalinya. Gaun yang dikenakannya benar-benar mempesona. Itu adalah gaun malam Putri Duyung yang membungkus tubuhnya di tempat yang sempurna yang meningkatkan sosok Livia. Dia benci mengakuinya, tapi payudaranya tidak sebesar yang diharapkan gaun itu, jadi agak longgar di area itu. Saat dia melihat jam, matanya melotot. Pesta akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 jam. Livia buru-buru meraih anting-antingnya, dompetnya, lalu teleponnya, dan dengan cepat berlari keluar dari pintu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.